Selamat pagi suster, perkenalkan nama saya Kathleen Theobane Dongoran, NIM 03 2019 025. Di sini saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan pada pasien hepatitis. Di sini saya memiliki dua foto ataupun dua gambar. Gambar yang pertama adalah gambar tubuh atau rangka atau anggota tubuh pada manusia. Di sini saya berfokus kepada hati. Di sini ada gambar hati yang lingkaran yang ini adalah gambar penyakit hepatitis yang sudah difokuskan ataupun yang sudah dibesarkan. Inilah gambar organ hati yang sudah terinfeksi. Dan gambar yang kedua adalah hepatitis. Di sini menunjukkan hati yang sehat ataupun healthy liver, dan di garis pertama adalah chronic hepatitis, garis kedua adalah gambar hati yang stadium lanjut, dan di bawah hati yang sehat adalah gambar hati yang sudah stadium akhir. Saya akan menjelaskan definisi hepatitis. Hepatitis adalah peradangan pada hati atau liver yang disebabkan oleh infeksi virus. Ini mengakibatkan infeksi sistematik oleh virus yang sertai nekrosis dan inflamasi pada sel-sel hati yang menghasilkan kumpulan perubahan klinis, biokimia, serta seluler yang khas. Sampai saat ini sudah teridentifikasi 5 tipe hepatitis virus, yaitu hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, dan hepatitis E. Yang selanjutnya adalah etiologi. Di sini saya menjelaskan tentang hepatitis A, B, C, D, dan E. Yang pertama adalah hepatitis A. Virus hepatitis A merupakan partikel dengan ukuran diameter 27 nanometer dengan bentuk kubus simetrik, tergolong virus hepatitis yang sangat terkecil, termasuk golongan piconavirus. Masa inkubasi hepatitis A akut yang bervariasi antara 14 hari sampai dengan 49 hari, dengan rata-rata 30 hari. Hepatitis A merupakan virus RNA dari famili enterovirus. Yang kedua adalah hepatitis B. Virus hepatitis B adalah virus DNA yang berselubungan ganda berukuran 42 nanometer, memiliki lapisan permukaan dan bagian inti dengan masa inkubasi 60-90 hari. Hepatitis B disebabkan oleh virus hepatitis atau merupakan virus DNA yang berkulit ganda. Virus hepatitis B ditularkan melalui darah atau produk darah. Penularannya tidak semudah dengan hepatitis A. Penularan biasa terjadi antara para pemakaian obat dan menggunakan jarum suntik secara bersamaan-samaan, atau di antara mitra seksual, baik heteroseksual maupun pria yang homoseksual. Hepatitis C atau HCV. HCV merupakan virus hepatitis yang mengandung RNA rantai tunggal berselubung protein dengan partikel sferis. Inti nukleosid 33 nanometer yang dapat diproduksi secara langsung untuk memproduksi protein-protein virus, atau hal ini dikarenakan HCV merupakan virus dengan DNA rantai positif. Masa inkubasi hepatitis C umumnya sekitar 6-8 minggu, yang berkisaran dengan 226 minggu. Hepatitis C disebabkan oleh virus RNA yang terkecil terbungkus lemak. Virus hepatitis C ini sering ditularkan melalui pemakaian obat yang menggunakan jarum yang bersama-samaan. Jarum terjadi melalui hubungan seksual. Dan yang keempat adalah hepatitis D. Hepatitis D hanya terjadi pada individu dengan resiko infeksi HB, konveksi atau superinfeksi. Transmisi virus ini mirip dengan HBV, yaitu melalui darah.
permukosal, permukaan parental, seksual, dan perinatal walaupun jarang. Virus ini terjadi atau termasuk virus RNA yang sangat kecil, kira-kira 36 nanometer, dan masa inkubasinya 3 sampai 7 minggu. Hepatitis D disebabkan oleh virus hepatitis D, virus RNA defektif yang membutuhkan kehadiran hepatitis B. Yang kelima adalah hepatitis E. Hepatitis E merupakan virus RNA dengan diameter 32 sampai 36 nanometer dan masa inkubasi sekitar 15 sampai 65 hari. Virus hepatitis E kadang menyebabkan wabah yang menyerupai hepatitis A yang hanya terjadi di negara-negara terbelakang. Penyebaran virus ini diduga disebarkan juga oleh unggas, babi, binatang buas, dan binatang peliharaan yang mengidap virus ini. Kekebalan sepanjang hidup terjadi setelah fase-fase pemulihan. Yang ketiga adalah patofisiologi. Kerusakan hati yang terjadi biasanya meliputi serupa pada semua tipe hepatitis virus, cedera, dan nekrosis sel hati ditemukan dengan berbagai derajat. Ketika memasuki tubuh, virus hepatitis menyebabkan cedera dan kematian. Kematian hepatosit biasanya dengan cara membunuh langsung sel hati atau dengan cara mengaktifkan reaksi imun serta inflamasi sel. Selanjutnya akan mencederai atau menghancurkan hepatosit dengan menimbulkan disease pada sel-sel yang terinfeksi atau yang berada di sekitarnya. Kemudian, serangan antibodi langsung pada antigen virus menyebabkan destruksi lebih lanjut sel-sel hati yang terinfeksi, endeman dan pembengkakan intrasium, menimbulkan kolaps kapiler serta penurunan aliran darah, hipoksia, jaringan, pembentukan parut, serta fibrosis, menurut Koala 2016. Di sini saya menunjukkan bahan-bahan dari hepatitis. Di sini menjelaskan tentang hipotermi, nyeri akut, ketidakseimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan, resiko gangguan fungsi hati, resiko ketidakstabilan gula darah, dan intoleransi aktivitas. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanda dan gejala klinis. Manifestasi klinis dari sebuah jenis hepatitis virus secara umumnya sama. Manifestasi klinis dapat dibedakan berdasarkan stadiumnya. Adapun manifestasi dari masing-masing stadium adalah sebagai berikut. Stadium pracerik berlangsung selama 4-7 hari. Stadium enterik berlangsung selama 3-6 minggu. Stadium pasairerik atau rekonvalesensi. Di sini ada 17 pemeriksaan diagnostik pada hepatitis. Yang pertama adalah ACR atau SGOT garing HLT atau SGPT. Yang kedua adalah secara lengkap atau DL, leukopenia, diferensia darah lengkap, alkalil, fosfatase, feses, albuminum serum, gula darah, anti-HAFIGM 10, HBsAgE, massa probin, bilirubin serum, tes ekspresi BSB atau prosolfopetein, biopsi hati, scan hati, uranalisa, dan peningkatan kadar bilirubin. Selanjutnya adalah komplikasi. Komplikasi hepatitis adalah timbulnya hepatitis kronik yang terjadi apabila individu terus memperhatikan gejala dan antigen virus menyebabkan lebih dari 6 bulan. Komplikasi ini meliputi hepatitis persistensi kronis yang memperpanjangkan masa pemulihannya sampai 8 bulan. Hepatitis aktif yang kronis, sirosis hepatitis,
gagal hati, dan kematian. Karsinoma, hepatoseluler, dan primer. Pelaksanaan medis. Yang pertama adalah perawatan suportif. Yang pada periode akut dan dalam keadaan lemah, diharuskan cukup istirahat. Aktivitas fisik yang berlebihan dan berkepanjangan harus dihindari. Manajemen khusus untuk hati dan dapat diberikan sistem dukungan untuk mempertahankan fungsi fisiologi seperti hemodialisis, transfusi tukar, extracorporeal liver perfusion, dan corporal hemoperfusion. Rawat jalan pasien, kecuali pasien dengan mual atau anoreksia berat yang akan menyebabkan dehidrasi, sebaiknya diinfus. Yang selanjutnya perawatan yang dapat dilakukan di rumah, yaitu tetap tenang, kurangi aktivitas dan banyak istirahat di rumah. Minum banyak air putih untuk menghindari dehidrasi. Hindari minuman obat untuk dapat melukai seperti acetaminophen dan obat yang mengandung acetaminophen. Hindari minuman-minuman yang beralkohol. Hindari olahraga yang berat sampai gejala-gejala yang membaik. Yang kedua adalah dietetik. Makanan yang tinggi protein dan karbohidrat, rendah lemak untuk pasien dengan anoreksia dan nausea. Selama fase akut, diberikan asupan kalori dan cairan yang adekuat. Bila diperlukan, dilakukan pemberian cairan dan elektrolit intravena. Menghindari obat-obat yang metabolisme di hati. Konsumsi alkohol. Makanan-makanan yang dapat menimbulkan gangguan-gangguan pencernaan seperti makanan yang berlemak. Dan ketiga adalah medikamentosa. Tidak ada pengobatan spesifik untuk penyakit hepatitis. Obat-obat diberikan hanya untuk mengurangi gejala-gejala yang ditimbulkan, yaitu bila diperlukan dan diberikan obat-obatan yang bersifat melindungi hati, antiemetik golongan phenanthiasin pada mual dan muntah yang berat, serta vitamin K pada kasus yang cenderung untuk pendarahan. Pemberian obat-obat terutama untuk mengurangi keluhan yang misalnya tablet antipiretik, paracetamol untuk demam, sakit kepala, nyeri otot, dan nyeri sendi. Adapun proses perawatannya adalah yang pertama pengkajian. Melalui pengkajian ada keluhan utama, data pengkajian pasien. Yang ketiga adalah eliminasi. Keempat adalah makanan dan cairan. Yang kelima adalah neurosensori. Yang keenam adalah nyeri atau kenyamanan. Yang ketujuh adalah pernapasan. Yang kedelapan adalah keamanan. 9 seksualitas. Dan ke-10 penyuluhan pembelajaran. Adapun diagnosa keperawatan, hipertermia, ketidakseimbangan nutrisi, nyeri akut, intoleransi aktivitas. Intervensi keperawatan diambil dari diagnosa keperawatan, NOC, dan NEC. Implementasi keperawatan. Implementasi keperawatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perawat untuk membantu klien dari masalah berstatus kesehatan yang dihadapi status kesehatan lebih baik, menggambarkan kriteria hasil yang diharapkan menurut TELI 2018. Dan terakhir adalah evaluasi keperawatan. Evaluasi keperawatan dilakukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya dan dalam perencanaan. Membandingkan hasil tindakan keperawatan yang telah dilaksanakan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dan menilai aktivitas proses keperawatan mulai dari tahap pengkajian, perencanaan, dan pelaksanaan menurut TELI 2018. Yang dapat saya berikan kesimpulannya adalah hepatitis adalah peradangan pada hati atau liver yang disebabkan oleh virus ini. Kerusakan hati yang terjadi biasanya meliputi sirkuit pada tipe hepatitis virus. Cedera dan nekrosis sel hati ditemukan dengan berbagai derajat. Ketika memasuki virus hepatitis menyebabkan cenderung dan kematian hepatosit. Demikianlah penjelasan saya tentang asuhan perawatan pada
pasien hepatitis. Jika ada kesalahan saya dalam pengucapan ataupun kurangnya informasi ataupun materi-materi yang saya berikan, saya minta maaf. Selamat siang dan terima kasih.